Hah? Abang apa ini? Bintang tamu tapi tampil cool selalu ya kan? Pengalaman organisasi abang nih 3 periode nih ya bang ya. Tunggulah dulu ya. Karisma kita nih ya. Waduh, karisma. Nggak tahu lah ya, susah senang pasti tentunya ada gitu kan. Tentunya manfaat dari organisasi itu cukup banyak, maka selanjutnya mungkin saya minum dulu ya Bu. Iya, Jangan lupa sponsori Elkes. Apa tadi? Sampai mana tadi? Dan ingat orang dalam tetap nomor 1 ya. Tapi itu tidak berlaku sekarang ini. Panas pak? Ya, panas. Aslinya kayaknya harus 2 kayak. Generasi COVID-19 kata orang. Nggak ikut berjamaah, nggak bisa. Zuhur baru ikut berjamaah. Terima kasih. Salah. Bapak Ibu dosen. Nah, Jangan takut untuk masuk organisasi. halo semuanya, selamat datang di Elkes. Nah, teman-teman yang nggak tahu nih Elkes ini apa? Elkes ini merupakan salah satu proker dari BEM FKP Unri yang nantinya akan mendatangkan nih bintang tamu yang memiliki pengalaman di bidang organisasi dan kepemimpinan yang nantinya bakal bermanfaat banget untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman harus stay tune sampai Elkes episode terakhir. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Elkes episode 1. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan mengundang bintang tamu ya. Bintang tamunya ini dari rumah kita sendiri nih sebetulnya. Jadi nih, kita bilangnya bintang tamu atau bukan ya, kira-kira? Nah, bintang tamunya ini adalah Gubernur Mahasiswa periode 2023, yaitu Bang Zulfan Rizky. Tepuk tangan. Kita sambut nih. Silakan duduk Pak, silakan duduk. Memang agak lucu nih Guma kita nih. Nah, gimana Bang? Hah? Abang apa tuh? ini? Bintang tamu Oh, tapi. bintang tamu ya, tapi rumah sendiri ya Iya, Bang? rumah sendiri. Kok hari-hari pun kesini juga. Oh, iya. Jadi ya hari-hari kesini gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah agak demam sedikit ya. Agak demam Iya. sedikit. Pucat Gini nih guys. Pucat nggak? Enggak. Harus tampil cool selalu ya kan? Sombong amat. Emang mahasiswa tuh semangatnya tuh harus membara kayak Bang Zulfan ini ya enggak? Nah, jadi semoga lekas sembuh dulu ya Bang ya. Amin. Semoga tetap diberi kesehatan nih. Nah Bang, kan Abang nih diundang nih ke Elkes nih kan. Jadi kita bakal nanya-nanya ke Abang nih seputar apa ya? Seputar ya pengalaman organisasi Abang nih. Kan Abang udah 3 periode nih ya Bang ya, Iya, di BEM alhamdulillah FKP 3. Unri ini ya. Jangan sampai 4 ya. Oh, jangan Kalau sampai 4. nanti kapan lulusnya? Gitu. Aduh, nanti periode keempatnya nanti di upgrade ke pusat ya Bang. Yes. Tunggulah dulu ya. Nah, jadi nih Bang, mau nanya nih. Kamu nanya. Sebetulnya gimana nih, Abang nih udah memang berniat jadi Gupma atau gimana nih Bang? Jadi Gupma ya, niat dari awal sih memang sempat ada niat untuk masuk ke BEM-nya aja kan, karena tujuan awalnya kan mau manajemen waktu, kemudian mau nyari relasi gitu kan di kampus. Tapi entah kenapa gitu kan, entah memang karisma kita nih ya. Waduh, karisma. Sombong Nggak tahu amat. lah ya, memang udah niat masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi di tahun berikutnya malah waktu itu ditawarin jadi wakil gubernur pas gubernurnya Bang Hasbalah gitu kan. Dan alhamdulillah menang karena cuma satu-satunya calon gitu kan. Entah karena orang takut bersaing, entah karena takut dengan kami gitu, tapi nggak tahu lah ya. Karena karisma yang kuat tadi tuh Bang. Semoga aja ya gitu kan. Semoga aja nggak karena takut dengan kami, karena badan agak besar dikit gitu. Sombong amat. Dan ya gitulah, 1 tahun jadi wakil gubernur, susah senang pasti tentunya ada gitu kan.
yang dari tahun pertama ketika masuk Fakultas Keperawatan masih bisa pulang sekali sebulan atau dua kali sebulan gitu. Tapi ketika udah jadi wagukma gitu, memang udah sangat jarang bisa pulang. Bahkan ketika orang libur pun kita masih di kampus gitu kan. Dan malah di tahun berikutnya diajukan kemudian didukung untuk jadi gubernur mahasiswa, dan cukup lama untuk melobi keluarga pastinya gitu kan, karena melobi keluarga memang salah satu hal yang sulit kayaknya di dunia ini untuk masuk organisasi di tahun-tahun akhir gitu tuh. Cukup lama melobi keluarga karena badan juga udah sakit-sakitan gitu, harus banyak mikir lagi, harus ikut organisasi. Namun setelah mencoba berpikir, kemudian ikhtiar gitu kan, untuk mencari jawaban, akhirnya emang dikuatkan untuk kembali masuk dalam badan eksekutif mahasiswa, menjadi gubernur mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong nih untuk Gupma kita. Jadi kan tadi nih, Abang kan udah cerita nih kan, gimana nih Abang bisa jadi Gupma di periode ini. Nah, tadi kan Abang banyak ngebilang nih masalah kayak lumayan banyak pressure lah ya kalau kita nih masuk organisasi nih kan. Iya, Tapi Abang bisa nggak nih ngejelasin nih ke teman-teman nih sebetulnya manfaat dari organisasi ini yang kerasa banget di Abang itu apa tuh? Tentunya manfaat dari organisasi itu cukup banyak, bahkan sangat banyak dapat dirasakan gitu. Ketika kita belajar di kampus gitu, dan di akhir semester kita pasti mendapatkan akan keluar nilai gitu. Di sana tertulis IP dan IPK itu cuma sampai 4. Dan di mana sampai 10-nya yang dulu kita belajar dari SD sampai SMA, kita mengenal nilai itu dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 gitu kan. Tapi di saat dunia perkuliahan kita cuma diberikan 4 angka saja, cuma sampai 4, 1 sampai 4. Dan disinilah 6 poin lagi. 6 poin lagi itu adalah bagaimana kita mengaplikasikannya di luar dari teori-teori yang kita dapatkan. Bukan dari internal saja, namun juga eksternal. Dan pastinya apa saja sih keuntungan dari masuk organisasi? Seperti yang saya bilang di awal tadi, ingin memanajemen waktu dengan baik. Terlihat sekarang ada banyak perkuliahan di Fakultas Keperawatan gitu kan, belum kita prekliniknya lagi, belum kita ke labnya lagi untuk skill lab gitu. Namun juga di sisi lain kita harus What the dog doing? ya silakan minum dulu, Bu. Di sisi lain kita juga makasih. Di sisi lain kita juga harus menjalankan tugas-tugas kita di Badan Eksekutif Mahasiswa yang dari awal kita udah masuk, berarti kita harus bertanggung jawab di sana tentunya. Itu pertama, untuk manajemen waktu. Selanjutnya mungkin saya minum dulu ya, Bu. Iya, silakan Pak, silakan Pak. Ini juga kita ada cemilan nih Pak, boleh nih Ini udah ada sponsor, Bu. Semoga ya Pak ya, semoga, amin. Sponsor dong. Sponsor lah, ada sponsor dari sini. Jangan lupa sponsori Elkes. Apa tadi? Sampai mana tadi? Sampai masalah yang bertanggung jawab nih. Oh iya, kita harus bertanggung jawab juga dengan tugas-tugas kita di sana kan. Dan di sana tentu saja ada kesenangan tersendiri gimana kita bisa melihat tentunya teman-teman kita yang mendapatkan apa yang seharusnya memang mereka dapatkan dari hasil perjuangan kita juga. Kemudian mungkin ketika lapangan olahraga mulai ramai karena perjuangan kita juga, yang seharusnya memang itu yang mereka dapatkan, dan itu menjadi kesenangan sendiri tentunya. Nah ini jadi teman-teman ini nggak usah takut untuk masuk ke organisasi, karena organisasi itu banyak banget manfaatnya ya Bang ya. Kalau misalnya relasi Abang selama menjadi anggota dari BEM FKP Undri ini gimana nih Bang masalah relasi? Kan ini banyak nih teman-teman yang kadang kayak di perkuliahan merasa individualisnya nih tinggi banget, dia sendiri banget gitu, kayak mana tuh Bang? Ya tentu saja ketika kita ikut organisasi kampus, relasi pastinya banyak kita dapatkan. Ketika di dunia perkuliahan, ketika kita masuk kuliah biasa, kuliah pakar gitu kan, hubungan kita dengan dosen hanya sebatas dosen dan mahasiswa. Namun ketika kita masuk ke dunia organisasi, kita bisa menjadi
teman kerja, bisa dibilang seperti itu, karena dosen akan mengingat kita sebagai orang organisasi, bukan sebagai muridnya ketika kita di dunia organisasi, ketika kita bergerak di dunia organisasi tentunya. Namun bukan hanya dengan dosen, kita bisa juga mendapatkan banyak teman tentunya dari kakak-kakak tingkat yang dulunya mungkin juga bergabung dengan BEM, kemudian sudah sukses gitu kan. Dan ingat, orang dalam tetap nomor satu ya. Tapi itu tidak berlaku sekarang ini. Sekarang sudah tidak ada lagi untuk orang-orang dalam pastinya. Namun ilmu ini, memang ilmu-ilmu dari mereka itu tetap bisa kita dapatkan tentunya. Nah, kalau menurut abang sebagai kan abang pemimpin ya nih ya di BEM ini nih, gimana makna pemimpin sendiri menurut abang nih? Makna pemimpin. Panas pak? Ya, panas. Aslinya kayaknya harus dua. Dari mana duitnya? Di ruangan sekre. Tolong sponsor. Sponsor. Silakan pak. Apa tadi? Makna pemimpin nih. Agak pelupa ya. Aduh. Tentunya ada banyak makna pemimpin dan sebuah kepemimpinan yang ada dan diutarakan oleh banyak orang. Namun saya menarik dan suka terhadap kutipan dari John C. Maxwell, di mana seorang pemimpin adalah orang yang sudah tahu jalan, kemudian menunjukkan jalan itu dan mengajak orang-orang untuk datang ke jalan itu. Tentunya dalam artian jalan yang menuju lebih baik tentunya. Dan itu sangat saya suka dan sangat menjadi kutipan yang cukup melekat di kepala saya. Itulah seorang pemimpin, ketika dia bukan hanya, memang ada pemimpin yang hanya menunjukkan jalan kemudian menyuruh orang untuk pergi ke jalan tersebut. Namun di sini kita pergi bersama-sama ke jalan yang lebih baik itu tersebut. Kemudian bukan hanya menyuruh tapi merangkul, bukan hanya memerintah tapi mengajak untuk bekerja bersama-sama. Mungkin itu dari seorang pemimpin tentunya. Tepuk tangan dulu dong untuk Oh my god! Wow! teman kita nih. Nah bang, mungkin kita intermezzo dulu nih ya. Kan tadi serius-serius banget nih semuanya nih. Kalau misalnya pengalaman lucu tuh ada nggak sih bang sebetulnya? Kan dari tadi kayaknya serius banget nih organisasi nih, gitu. Oh, pengalaman lucu tentunya banyak ya. Ketika bekerja memang kita harus serius, tapi dalam hal kita bekerja tersebut pasti tersimpan kenangan-kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Waduh, tentunya. kenangan nggak tuh? Aduh. Kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Sudah berapa menit, Bu? Lanjut Nggak Pak, ada lanjut. iklan. Kita iklan. Saya minum. Elkes. Sponsori Elkes. Tolong disponsor ya. Bercanda. Kalau mau makan juga boleh nih Pak. Boleh ya? Udah disediakan, tapi jangan dibawa pulang ya Pak ya. Untuk episode selanjutnya. Iya Pak. Pengalaman lucu pasti ada gitu kan. Kayak dulu pernah ketika PKKMB tahun 2022 kan, karena di tahun pertama itu kan masih kebanyakan online kan, karena generasi COVID-19 kata orang gitu. Tapi ketika PKKMB tahun 2022 itu kita semi offline, dan ketika itu kami berapa orang ya? 3 orang kalau nggak salah. Ketika PKKMB itu kan sore orang setelah persiapan balik gitu kan. Ya, Pak. Tapi kami balik ngambil baju, balik lagi ke tempatnya. Jadi bermalam di sana kan, dan AC-nya itu luar biasa dinginnya gitu kan. Bahkan kami juga sempat mencoba sound system untuk karaoke sampai jam 2. Untung aja nggak disapa Pak Satpam atau yang ayah yang kita tahu lah gitu kan. Untung aja nggak disapa. Dan paginya itu orang dah pada datang jam 5, dah ada yang datang gitu kan, bahkan ada yang manjat pagar karena pagar di kampus belum terbuka gitu, bangunkan satpam dan lain sebagainya. Nah, orang dah masuk, kami masih tidur karena begadang gitu kan, karena ada juga yang harus dipersiapkan untuk sebelum paginya itu. Dan kami baru bangun, rupanya orang dah azan gitu.
untuk pulang ke rumah lagi itu udah nggak mungkin gitu, karena waktu itu saya ngekos di daerah Kulim, dan sedangkan kita di Goba itu ada sekitar 15 menit entah 20 menit lah ya gitu kalau tancap gas, dan coba pulang balik aja itu udah 40 menit. Kita udah telat, dan posisinya sebagai wakil gubernur ya waktu itu, masih wakil gubernur. Terpaksa mau tidak mau, untung ada teman yang kosnya di sini, jadi pakai peralatan mandinya untuk mandi di masjid kampus gitu kan. Jadi orang pulang dari masjid, kami masuk ke WC masjid untuk mandi gitu. Jadi berjemaah bang? nggak ikut berjamaah, nggak bisa. Zuhur baru bisa ikut berjamaah. Itu pun nggak rasanya dong. Itu pun nggak bisa ikut berjamaah rasanya. Jadi kan orang-orang keluar pakai jubah gitu kan, pakai apa tuh namanya, pakai sorban. Kami datang pakai handuk gitu untuk masuk ke WC masjid untuk mandi gitu kan, dan balik ke kampus gitu. Mungkin itu yang masih teringat ya sampai sekarang. Berarti nanti di tahun ini bakal diulang tuh Bang mandi di masjidnya? Untuk tahun ini kayaknya udah cukup jerah lah ya, karena lumayan juga mandi di masjid gitu kan. Tenang Bang, di samping sekre kita ada kok. Oh iya, ada sekarang. Sekarang udah sekre baru. Terima kasih sponsor. Enggak. Terima kasih Salah. Bapak Ibu dosen. Nah, mungkin terakhir nih ya Bang ya, pesan Abang nih untuk teman-teman semua nih yang nonton. Gimana Bang pesan Abang terkait ya organisasi nih, kepemimpinan, gimana Bang? Tentunya jangan takut ketika masuk ke organisasi, karena takut nilainya akan rendah tentunya. Sudah banyak dibuktikan orang yang masuk organisasi tidak semuanya kok yang rendah nilainya, asalkan dia mau memanajemen waktunya, kemudian dia mau belajar dengan bersungguh-sungguh tentu saja. Dan saya sendiri sudah membuktikan ketika masuk organisasi pun nilai saya bukannya turun, malah naik mungkin ya. Sedikit sombong ya Bu ya. Tepuk tangan dulu. Mungkin karena dosen kenal juga gitu kan. Dan ya jangan takut untuk masuk organisasi tentu saja, karena begitu banyak yang kita dapatkan di organisasi. Mungkin teman-teman ada melihat entah di Instagram, entah di TikTok mungkin gitu kan, ketika ada video orang organisasi atau kating-kating yang menasihati adik-adik tingkatnya untuk ikut organisasi, namun dibuatnya beberapa tahun kemudian malah dia yang sukses gitu kan. Organisasi tidak mengajarkan seperti itu. Organisasi mengajarkan ketika dia sukses maka dia merangkul semua temannya untuk juga sukses, bukan malah menjadikan temannya menjadi bawahan. Dan itulah orang organisasi. Dia tidak menjatuhkan orang untuk naik, tapi dia naik bersama-sama. Di sanalah organisasi. Dan berbicara tentang kepemimpinan, dan kepemimpinan yang saya harapkan tentu saja adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki marwahnya sendiri dan memiliki karakternya sendiri. Pemimpin yang saya ketahui dan saya harapkan adalah pemimpin dia yang berani tapi bukan pengganggu, dia yang kuat tapi tidak kasar, dia yang baik tapi tidak lemah, kemudian dia yang humoris tapi tidak ada unsur kebodohan di dalamnya. Mungkin itu Bu. Oh my God! Wow! Dicatat ya teman-teman tuh. Jadikan kata-kata status terakhir. WA. Jadikan status WA. Nanti dipotong ya, masukin status WA ya. Ini TikTok gak sih? Nanti kalau TikTok sih, cakep. Jadi mungkin ya kita juga udah capek kali ya Bang ya, Iya. ngomong-ngomong gini mulu. Jadi kayaknya kita udahin aja nih LCast episode 1 nih. Nanti kita bakal ketemu di LCast episode kedua dengan bintang tamu yang kita juga belum tahu nih siapa. Kira-kira siapa ya teman-teman yang mau request nih siapa bintang tamu yang mau kita undang? Boleh komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah! Share juga.